Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keberuntungan Sudah di Tangan. Saudara, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah yang tidak bisa dibandingkan, disamakan, disejajarkan, dan dipadankan dengan apapun juga. Dialah Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Israel yang kita tahu dan kita percayai. Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, yang memimpin mereka ke tanah Kanaan. Dan dari bangsa itulah lahirlah Daud, Salomo, dan nabi-nabi lainnya. Nabi-nabi ini datang dari Israel, bukan dari bangsa lain. Dia juga Allah yang dipuja Sadrah, Mesah, dan Abednego, Daniel, Elia, dan Elisa. Dialah Elohim yang memberikan ke-10 titahnya melalui Musa. Dia maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, dan maha segalanya. Lebih besar dari jagat raya yang tidak terbatas ini. Itulah saudara, kebesaran Allah dalam segala makhluk dan ciptaannya, yang juga diakui dan diungkapkan pemazmur, di mana saudara bisa baca dalam Mazmur 104. Tentu suatu keberuntungan yang besar, keberuntungan yang melebihi apapun juga, kalau kita bisa menjadi umat pilihannya dan bisa mengenal Dia, Allah yang besar itu. Kalau kita bisa menghayati dengan benar, sebenarnya keberuntungan yang besar itu sudah ada di tangan kita. Tetapi keberuntungan itu bisa lepas, bahkan berubah menjadi malapetaka ketika kita tidak bisa menempatkan Allah dengan benar dalam hidup kita, dan kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Allah. Maka keberuntungan yang sudah di tangan itu harus kita jaga dan jangan sampai lepas, apalagi berubah menjadi suatu malapetaka. Untuk itu tidak ada pilihan, kecuali kita benar-benar memilih Tuhan. Memilih Tuhan itu tidak bisa setengah atau 3/4 hati. Kita tidak boleh dan tidak bisa menyisakan sedikit pun untuk sesuatu yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Maka kita harus meninggalkan dan melepaskan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk berinteraksi, untuk berhubungan dengan Tuhan. Apa itu? Jawabnya dosa, saudara. Maka kita harus meninggalkan semua dosa, sekecil, sehalus apapun itu. Caranya, yang pertama, melalui kesucian hidup. Jelas Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Juga difirmankan, tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Jelas saudara, bahwa kekudusan itu suatu kemutlakan guna bisa berhubungan dengan Tuhan. Dulu kita orang rusak, tetapi Tuhan sudah ampuni, bahkan Tuhan sudah lupakan dosa kita. Maka jangan lagi berbuat dosa. Semua kebencian, dendam, pikiran kotor, perzinahan, ketidakjujuran,
semua harus dibuang. Bagi yang muda-muda, saudara harus bisa jadi anak-anak yang luar biasa, walaupun saudara masih muda. Ketika berpacaran, harus tetap jaga kekudusan. Jangan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ingat, itu akan melukai hati Tuhan. Itu pengkhianatan dan bisa mencelakakan saudara. Yang kedua, jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan kita. Ini tidak mudah karena jiwa kita terlanjur terikat dengan banyak hal. Terikat dengan hiburan, tontonan, uang, harta, kebanggaan, kehormatan, senang dipuji, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh saudara, tetapi jangan sampai menjadikan semua itu kebahagiaan kita. Terutama hobi-hobi yang mencuri perhatian kita, yang membuat uang dan waktu kita terbuang sia-sia. Tuhan itu mulia saudara, bukan murahan. Kalau kita mengingini Tuhan, kita harus menjadikannya satu-satunya kebahagiaan. Sekali lagi ini tidak mudah, apalagi kalau kita kaya dan punya segalanya. Bisa terbang kemanapun, bisa beli apa saja, bisa lakukan apa saja, dan sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk surga. Tetapi sukar bukan berarti tidak bisa, melainkan butuh perjuangan yang berat dan harus benar-benar nekat. Namun, orang yang miskin secara materi pun akan sukar masuk surga kalau hatinya juga terikat dengan kekayaan dunia dan harapan-harapan. Harapan untuk memperoleh kebahagiaan, kenyamanan, keamanan, dan ketenangan dari dunia ini dengan segala fasilitasnya. Yang ketiga, percaya kita harus bulat. Maksudnya, kita harus menghayati terus kehadiran Tuhan setiap saat. Kita hayati terus keberadaan Allah yang hidup itu. Menaruhnya di depan mata kita, agar kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita tidak lagi berdosa, tidak lagi ingat-ingat dosa. Kita hanya mau merindukan Tuhan dan kerajaannya, pulang ke surga. Kiranya kita menjadi orang-orang yang disisakan Tuhan untuk menyambut kedatangan mempelai pria kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita menjadi umat yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, keberuntungan kita itu sudah di tangan. Kita itu dijadikan umat pilihan dan boleh mengenal Allah yang maha segalanya itu. Jadi jangan sia-siakan. Mari kita gunakan semua potensi yang ada pada kita tanpa batas untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menyelamatkan sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan surga dengan terus menyuarakan kebenaran. Karena sudah saatnya orang Kristen, orang percaya menjadi orang-orang yang benar-benar kudus, tidak bercacat, tidak bercela, seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.